Di Mesir itu zamannya Presiden Gamal Abdel Nasser, kelompok radikal di sana itu sudah hampir habis. Tapi ketika Gamal Abdel Nasser itu jatuh, kemudian diganti oleh Presiden Anwar Sadat merangkul mereka karena butuh dukungan politik. Padahal ini kepentingan jangka pendek yang sangat merugikan pada jangka panjang. Akhirnya dia sendiri mati di tangan kelompok itu, dibunuh kan, dan Anwar Sadat ini dibunuh oleh mereka. Membunuh seseorang itu kejahatan yang besar. Tapi ketika dibungkus dengan jihad, menjadi suatu hal yang dipandang mulia. Memukul orang itu perbuatan jahat. Tapi ketika dibungkus dengan amar ma'ruf nahi munkar, menjadi suatu hal yang mulia. Di Suriah, berzina itu kejahatan agama. Tapi ketika dibungkus dengan jihad nikah, menjadi mulia. Mencuri itu juga kejahatan. Ketika dibungkus dengan kalimat faid, menjadi mulia. Merampok kejahatan, ketika dibungkus dengan ghanimah, menjadi mulia. Ini konsep-konsep agama yang disimpangkan oleh mereka. Sebetulnya pemerintah sekarang ini menjadi korban posisinya dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang membiarkan atau dalam tanda kutip memelihara, seperti misalnya Hizbut Tahrir misalnya. Hizbut Tahrir itu tahun 52, 55 sejak awal kelahirannya sudah dilarang di Timur Tengah. Tapi di Indonesia, Hizbut Tahrir itu diberi fasilitas oleh negara, diberi badan hukum, fasilitas, diberikan izin untuk menggunakan fasilitas negara, seperti ketika Muktamar Khilafah di Gelora Bung Karno, bahkan pada saat itu disiarkan secara utuh di TVRI, yang notabene adalah televisi yang dibiayai dengan APBN, yang harusnya dievaluasi oleh pemerintahan sekarang. Jangan sampai pemerintahan yang sekarang juga melakukan hal yang sama. Di Mesir itu zamannya Presiden Gamal Abdel Nasser, kelompok radikal di sana itu sudah hampir habis. Tapi ketika Gamal Abdel Nasser itu jatuh, kemudian diganti oleh Presiden Anwar Sadat merangkul mereka karena butuh dukungan politik. Padahal ini kepentingan jangka pendek yang sangat merugikan pada jangka panjang. Akhirnya dia sendiri mati di tangan kelompok itu, dibunuh kan, dan Anwar Sadat ini dibunuh oleh mereka. Sudah jadi yang sudah siap, yang ada di dalam kelompok Jamaah Islamiyah, anggotanya lebih dari 6.000. Tapi di lapisan bawahnya banyak sekali. Digabung dengan JAD itu bisa 17 ribuan, dan itu orang yang sudah siap melakukan kegiatan teroris. Ini politik bukan? Dengan agama sebetulnya bisa sangat efektif, termasuk untuk melakukan perebutan jabatan politik. Suatu kejahatan apapun ketika dibungkus dengan agama akan terlihat mulia. Tapi mereka mempersempit makna jihad itu hanya serangan secara fisik kepada orang yang di luar kelompoknya. Misalnya pernah ada satu kasus pelaku bom itu adalah mantan preman yang pernah melakukan semua kejahatan mungkin dia pernah lakukan. Kalau datang kepada guru yang tepat, mungkin akan dinasihati untuk introspeksi, untuk evaluasi diri dan seterusnya. Tetapi ketika datang ke guru teroris ini, dia justru dibilang bahwa dosamu ini sudah terlalu besar dan gak akan ada yang bisa menghapus kecuali amalia jihad fisabilillah. Kebayang. Jadi ini saya dapat cerita dari Ali Imran, pelaku bom Bali. Sosiolog Muslim itu pernah mengatakan bahwa kalau kamu mau mengelabui orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu itu dengan agama. Itu diucapkan ribuan tahun yang lalu. Tapi sayangnya sejak saya pulang, terutama tahun 2016, itu saya melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Suriah ini di copy paste di Indonesia. Polanya sama, aktornya sama. Kenapa? Karena aktor radikal terorisme ini kan transnasional yang tidak mengenal batas negara. Contoh misalnya, di Suriah itu salah satu yang perang kan ISIS. Di Indonesia ISIS juga ada, JAD. Di Suriah yang perang salah satunya juga Al-Qaeda. Di Indonesia ada, yaitu Jamaah Islamiyah. Salah satu yang perang Hizbut Tahrir, di Indonesia juga ada Hizbut Tahrir Indonesia. Ikhwanul Muslimin juga ikut berperang, di Indonesia juga ada. Salafi Wahabi di Indonesia ada. Aktornya sama. Bahkan Indonesia beberapa kelompok dari kita yang menggalang donasi mengatasnamakan kemanusiaan itu banyak disalurkan untuk membeli senjata di Suriah. Simbol-simbol yang dipakai pun banyak memiliki kesamaan. Contohnya bendera tauhid.
Kalau Om Deddy pernah dengar bendera tauhid, itu istilah yang tidak pernah dikenal 1400 tahun perjalanan Islam. Kenapa? Karena di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di kitabnya para ulama pun tidak ada. Tapi munculnya Perang Suriah memunculkan istilah Liwa Tauhid, bendera tauhid. Tapi nama apa ini? Ini nama kelompok teroris yang berperang di Suriah. Namanya kelompok Liwa Tauhid. Di Indonesia itu dipropagandakan oleh orang-orang Hizbut Tahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, petikan video tadi sudah beberapa waktu yang lalu sebenarnya, potongan dari podcast Deddy Corbuzier, dari seorang kader Nahdliyin yang pernah menuntut ilmu di Suriah. Dan hari ini aktif menjadi salah satu mentor dalam rangka penanggulangan radikalisme dan terorisme di tanah air ini. Salah satu hal yang mungkin patut untuk dijadikan pelajaran, khususnya bagi para politisi-politisi di Indonesia yang hari ini terlihat bermain mata dengan kelompok radikal. Pelajarannya adalah jangan bermain-main dengan mereka. Mereka adalah monster kebangsaan kita, monster di NKRI ini, monster Bhinneka Tunggal Ika. Anda jangan memanfaatkan hanya demi kepentingan politik, tapi mempertaruhkan keutuhan bangsa dan negara, mempertaruhkan nasib bangsa. Bajingan kalau Anda bermain mata, bermesraan, berakrab-akraban dengan mereka hanya untuk kepentingan politik sesaatmu atau kepentingan politik kelompok. Bajingan saya katakan bajingan. Karena hanya demi kepentinganmu, demi kepentingan politik kelompokmu, Anda telah mempertaruhkan nasib bangsa dan negara keseluruhan. Barangkali memang besok akan memilihmu, memilih partaimu. Tetapi pada kurun waktu yang akan datang, sangat berpotensi bukan hanya membunuhmu, membunuh partaimu, tetapi membunuh banyak orang di negara ini. Apa yang telah terjadi di Mesir menjadi pelajaran yang sangat berharga mestinya. Jangan main-main dengan kelompok teroris. Jangan main-main dengan kelompok radikal. Masih ada banyak cara lain Anda ingin menggapai kekuasaan. Tetapi capailah dengan cara-cara yang elegan. Cara-cara yang tidak merusak keutuhan Bhinneka Tunggal Ika ini. Cara-cara yang tidak beresiko menghancurkan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Kalau Anda masih memiliki masih memiliki rasa cinta tanah air, masih memiliki cinta terhadap bangsa dan negaranya. Tapi kalau Anda hanya berpikir untuk kepentingan pribadimu, jabatanmu, kursimu, maka Anda akan menanggung resiko membayar mahal atas perbuatan kecerobohanmu itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.